Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farga Enzola, NIM 20223019. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi tentang qiraah. Nah, kita masuk kepada bagian pendapat ulama mengenai huruf as-sab'ah. Sebelum kita belajar tentang qiraah itu, ulama berpendapat tentang mengenai huruf as-sab'ah. Yang pertama itu penurunan Al-Quran dalam 7 huruf. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Hal ini jelas telah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam As-Syu'ara ayat 192 sampai 195, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, masyarakat awam berbeda pendapat tentang ayat tersebut, karena Al-Quran tidak sekedar diwahyukan dengan satu ragam bacaan saja, malah terdapat berbagai bacaan Al-Quran yang mencapai derajat mutawatir dan bisa diamalkan oleh seorang mukmin. Di dalam suatu hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Abbas, yang artinya, Sa'id bin Ufair telah menceritakan kepada kami bahwa dia berkata, Al-Laits telah menceritakan kepadaku, dia berkata, Uqail telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata bahwa Ubaidullah bin Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW berkata, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku dengan satu huruf, maka aku membaca dengan huruf tersebut, dan setiap aku meminta tambahan kepadanya, lalu ia menambahkan kepadaku sehingga terkumpul menjadi 7 huruf. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan tadi, bahwa jelaslah bahwa ragam dan perbedaan banyak terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan perbedaan itu bukanlah hasil rekayasa oleh ulama saja. Kemudian pendapat ulama tentang pengertian huruf as-sab'ah. Nah, dari hadis tersebut dijelaskan bahwa sudah jelas, karena sekian banyak hadis sudah mewakili hadis di atas, yaitu yang berbicara mengenai huruf as-sab'ah, menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan 7 huruf. Hal ini mengapa Allah menurunkan Al-Quran ini dengan 7 huruf? Agar memudahkan bagi umat muslim atau umat Islam dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi ulama berbeda pendapat dan pandangan dalam memahami makna huruf as-sab'ah. Nah, untuk memberikan gambaran yang jelas perbedaan antara keduanya, maka akan jelas dijelaskan terlebih dahulu pengertian sab'atu afruf dengan sab'atu afruf ini terdiri dari 2 kata, yaitu sab'ah yang artinya 7 dan huruf, dan ahruf yang memiliki banyak makna. Nah, kemudian sementara istilah qiraat sab'ah, yaitu 7 huruf bacaan ini, muncul pada abad ke-4 Hijriyah di tangan Imam Ahmad bin Musa bin Al-Abbas yang masyhur dengan sebutan Ibnu Mujahid. Berdasarkan hasil kajian yang mendalam, terdapat berbagai macam qiraat Al-Quran yang berkembang pada waktu itu. Ibnu Mujahid menyimpulkan bahwa hanya ada 7 macam qiraat yang dianggap memenuhi syarat dan layak diterima sebagai qiraat Al-Quran. Nah, 7 macam qiraat itu adalah qiraat yang dipopulerkan oleh 7 imam, yaitu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Hashim, dan Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Maka sejak saat itulah qiraah 7 melembaga dan dikenal oleh generasi setelahnya dengan istilah qiraat as-sab'ah. Nah, dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan antara sab'atu ahruf dan qiraat sab'ah, yaitu qiraat sab'ah adalah qiraat yang diriwayatkan oleh imam, yaitu 7 imam tersebut, sedangkan sab'atu ahruf adalah 7 bentuk bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, atau yang disebut oleh hadis dengan istilah sab'atu ahruf. Seandainya sab'atu ahruf ini sama dengan qiraat sab'ah, maka pemahaman hadis yang mengatakan Al-Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf, yang notabene turun pada awal kedatangan Islam, maka menunggu kelahiran Ibnu Mujahid dengan buku Al-Qiraat As-Sab'ahnya yang muncul pada abad ke-4 Hijriah.
Nah, para ulama ini sepakat bahwa qiraah maqbulah, yaitu qiraah yang bisa diterima, harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan salah satu ras Utsmani. Dan yang ketiga itu bersumber dari Rasulullah SAW secara mutawatir. Nah, qiraat yang telah memenuhi 3 kriteria inilah yang wajib kita terima dan tidak boleh diingkari. Jika ketiga syarat atau salah satunya tidak terpenuhi, maka qiraat tersebut tidak dapat diterima. Nah, itu tentang pengertian qiraat sabah menurut pendapat para ulama. Nah, kemudian kita masuk kepada manfaat atau bagaimana berpegangan teguh, berpedoman kepada qiraat sabah. Nah, manfaatnya itu sangat banyak, terutama yang paling utama itu yaitu ada 3. Yang pertama, menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Yang kedua itu menarji hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian yang manfaat yang ketiga itu menggabungkan 2 ketentuan hukum yang berbeda. Kemudian menunjukkan 2 ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Nah, manfaatnya itu agar kita bisa mengetahui tentang perbedaan 7 huruf tersebut. Kemudian kita bisa menentukan hukum. Nah, kira-kira itu penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Sekian, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.